Warga kerajaan, anak-anak kekasih rohaniku yang ada di Betania Blessing GBI Pasar Baru Jambi, serta GBI keluarga Patrajani, keluarga yang sangat saya kasih di Kota Bontang. Bahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama menikmati bulan yang Tuhan anugerahkan, yaitu pertengahan tahun 2024, di mana kita semua boleh sungguh-sungguh merasakan penyertaan perlindungan Allah yang semakin dahsyat di bulan ini. Tahukah saudara bahwa sebetulnya kita ada pada sebuah keadaan yang disebut dengan penghujung zaman. Setelah saudara dan saya tidak akan ada generasi lain yang akan menerima semua penggenapan janji Tuhan. Artinya, saudara dan saya adalah generasi yang paling terakhir yang akan menikmati semua penggenapan janji-janji Tuhan. Dan setan tahu persis hal itu. Makanya Anda dan saya menjadi perebutan dua oknum penting dalam hidup ini. Ada perebutan antara Roh Kudus dengan kuasa kegelapan. Masing-masing ingin menarik menjadi pengikutnya. Tapi semuanya sangat bergantung dengan kehendak bebas kita. Kalau saudara dan saya mendengarkan suara Roh Kudus, maka saudara menjadi pribadi yang akhirnya nanti tidak akan terpengaruh dengan apa yang menjadi bisikan dan godaan serta intimidasi pada kuasa kegelapan. Saya rindu supaya saudara memadari hal ini, bahwa kita mesti bawas diri, karena di akhir daripada kehidupan ini nanti Yesus akan datang kali yang kedua, di mana kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan, dan semua orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Kebangkitan pertama nanti kita akan menjadi satu bagian di mana kita akan menyongsong Yesus di awan-awan. Dan akhirnya kita akan dibawa menjadi raja. Di sorga, saudara kekasih, you are not called to enter the heaven for holiday. No, you enter to heaven just for reign. Hanya untuk memerintah. Itulah tugas Tuhan dalam hidup kita. Anda dipersiapkan hari-hari ini untuk menjadi raja-raja yang nanti akan memerintah bersama dengan Kristus. Kan dalam Wahyu 5 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Juga dikatakan di Wahyu pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-5 dikatakan di sana, bahwa dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, ternyata kita nanti waktu diciptakan Tuhan bumi dan langit yang baru, kita berkuasa bersama-sama dengan Tuhan sebagai raja. Kita dipersiapkan menjadi kumpulan para imam dan juga nantinya akan memerintah sebagai raja. Sebabnya sudah persiapkan dirimu sekarang ini untuk menjadi bagian partner daripada Roh Kudus, untuk kita ini punya mental raja. Hidup Anda tidak berlaku sembarangan karena kita telah ditebus, kita telah dibayar tulas oleh darah dan pengorbanan Yesus, sehingga saudara betul-betul menjadi anak kerajaan yang nantinya akan mewarisi kerajaan sorga. Anda menjadi raja yang nanti bersama dengan saya akan memerintah Tuhan mengajak saudara dan saya untuk supaya punya mental raja. Hidup yang sungguh-sungguh dipersiapkan bagaimana tugas imam dan raja itu nanti kita akan bawa di masa kekekalan. Gimana cara persiapannya? Nah, Rasul Paulus menegaskan di kitab Roma, di Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ternyata Rasul Paulus mengingatkan kita kepada berbagai hal. Yang pertama, kita harus mengingatkan diri kita akan kemurahan Allah. Kita ini siapa, Bapak Ibu kasih? Kita nggak punya siapa-siapa, kita juga nggak punya apa-apa yang mesti kita banggakan untuk kita menghentar kita sampai kepada sorga. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi Yesus membuat saudara yang tidak layak menjadi layak, itu kemurahan Tuhan. Jadi harus ingat akan hal itu. Jangan kotori diri saudara kalau saudara ingat akan kemurahan Tuhan. Dengan kesombongan, perbuatan-perbuatan yang cemar, dengan watak dan sifat yang buruk yang masih kita simpan, itu adalah orang-orang yang nggak menghargai kemurahan Tuhan. Hari ini Anda telah lahir baru, ditebus, bersikaplah sebagai pribadi yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh. Karena tidak ada jalan lain, Bapak Ibu kasih. Dengan kemurahan Tuhan itu membuat kita, waktu mempersembahkan tubuh ini, kita akhirnya punya yang namanya penyerahan diri. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Ada dua kata dalam bahasa Yunani yang dipakai menggambarkan kata ibadah. Yang pertama adalah latreia, yang kedua adalah eusebeia. Latreia dengan eusebeia ini adalah dua jenis kata yang tidak dapat dipisahkan dalam soal ibadah.
Ibadah latria adalah kegiatan ibadah kita, menyelenggarakan ibadah, sebuah pelayanan seperti itu, tapi harus disertai dan menghasilkan namanya eusebeia. Eusebeia itu adalah ibadah juga yang artinya kealahan atau kesalehan atau godliness. Ada sifat kealahan, ada kesalehan yang masuk dalam diri kita. Buat apa kita mengadakan latria kalau diri kita nggak punya eusebeia, gitu maksudnya. Kalau Anda punya eusebeia, maka kita akan menjadi orang yang akan layak mengadakan latria. Nah, itu dia tuh. Kalau saya punya sifat kealahan, saya layak mengadakan ibadah. Kalau saya beribadah, saya punya seharusnya menunjukkan sifat kealahan. Jangan sampai orang bilang orang itu suka ibadah, ke kebaktian, ke gereja, tapi wataknya jahat, tidak punya sifat Allah. Kan bikin malu nama Tuhan. Itu makanya caranya gimana? Persembahkanlah tubuhmu. Nah, itu bagian di mana kita perlu persembahkan. Kenapa tubuh? Karena Anda punya HP. HP itu bisa melakukan segala kegiatannya karena ada software di dalamnya. Jadi software menggerakkan hardware. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita, tangan saya bisa begini, saya bisa menyampaikan dengan mulut saya kalimat-kalimat seperti ini, itu kan ada softwarenya. Softwarenya itu apa? Dalam pikiran saya. Nah, ketika Rasul Paulus berkata, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Softwarenya harus dirubah. Jangan kayak orang dunia. Kata serupa itu menggambarkan tentang Anda sama dengan patron. Same as the patron, sama atas sebuah patron. Nah, patron kita itu sama dengan dunia atau sama dengan kerajaan Allah. Kalau saudara punya bagian yang menarik dengan kerajaan Allah, maka bagian itu membuat saudara dan saya menjadi orang yang punya sifat Allah. Dan itu mengubahkan pola pikir kita. Kita ibadah tidak dengan konsep sendiri, tapi dengan konsepnya Tuhan. Dan itu yang Tuhan cari dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Hidup yang sungguh dipersembahkan. Nah, sejauh mana Anda mempersembahkan tubuh saudara? Karena semua dosa dilakukan oleh tubuh. Itu makanya ketika tubuh kita persembahkan dalam keadaan suci, tak bercacat, maka itulah menjadi persembahan yang hidup. Karena Kristus yang menghidupkan saudara. Tubuh roh jiwa Anda yang mati sudah dihidupkan oleh pengorbanan Kristus. Kemudian kita kudus karena pengorbanan dari Yesus. Anda menjadi kudus bukan karena ibadah, tapi dengan kudus justru Anda ibadah. Sama seperti kenapa perlu ditebus. Ya karena ada dosa, dosa turunan, dosa asal. Itu mengajarkan seorang anak kecil bisa berbuat dosa. Sama kayak singa. Singa itu bukan karena dia merekam kambing dibilang singa. Enggak. Justru karena dia singa, dia kalau lapar merekam kambing. Seperti itu. Nah, ketika Anda lahir baru, saudara, Anda disebut orang percaya, maka kita melakukan perubahan-perubahan perbuatan. Saya Kristen, makanya saya ibadah. Saya Kristen, saya anak Tuhan, makanya saya melakukan perubahan persepuluhan. Saya Kristen kan, maka saya memberikan pengampunan. Bukan sebaliknya. Wah, masa orang Kristen nggak mengampuni, supaya saya bilang Kristen, saya mengampuni. Masa orang Kristen nggak ke gereja, supaya saya bilang Kristen, saya ke gereja. Salah, saudara. Justru kan Anda Kristen, minggu harus ke gereja. Ada ibadah harus datang. Ada penundukan diri, ada ketaatan, itu Kristen. Nah, kalau dulu sifat dosa, justru karena saya punya sifat dosa, makanya suka berontak. Bukan Anda suka berontak dibilang Anda suka berdosa, tidak. Justru karena Anda punya sifat dosa, yang dia warisi dari dosa Adam dan Hawa, membuat kita suka berontak, suka nanduk. Nah, membuat perpuluhan, pelit, tamak, kikir, tersinggungan, ngambekan, itu terjadi. Nah, ketika Anda lahir baru, dikuduskan dan dihidupkan kembali rohmu, kita enggak itu lagi. Gitu. Jadi, konsepnya beda. Jadi saya nggak boleh tersinggung karena seorang Kristen. Oh enggak, justru karena ada orang Kristen nggak boleh tersinggungan. Ya itu maksudnya. Jadi mindsetnya harus diubah. Nah, kekasih Tuhan hari ini, Tuhan ngajak saudara supaya Anda mengarah kepada sebuah kehidupan yang berkenan. Jadi hidup, kudus, dan berkenan. Itu satu mata rantai nggak bisa dipisahkan. Kenapa demikian? Kalau engkau berkenan, maka engkau akan memiliki segala fasilitas yang Bapak miliki. Nah, kita berkata dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara. Anda mencari kerajaan Allah, ketemu rajanya nggak? Banyak orang yang cuma cari kerajaan Allah, tapi tidak ketemu rajanya. Nah, kalau Anda bertemu dengan rajanya, sang kebenaran itu, akhirnya saya bilang gini, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu namanya heaven facilities. Itu namanya fasilitas surga. Kalau Anda bertemu dengan sang raja, maka fasilitas kerajaan akan menjadi milik saudara. Belum tentu Anda ketemu kerajaan, belum tentu fasilitasnya menjadi Anda miliki. Sama saya bertamu kepada istana negara. Kalau saya nggak ketemu presidennya, saya nggak bisa menikmati istana negara. Karena walaupun saya ada di sana. Makanya Tuhan ngajak saudara, kalau Anda bertemu dengan Kristus, maka semua fasilitas surga akan menjadi milik saudara. Karena dialah pemilik surga itu. Mari kekasih Tuhan, jadi sejati. Kenapa demikian? Kalau terus ada ibadah sejati, tentunya ada ibadah KW, ibadah palsu. Gak capekkah saudara jadi sebuah pencitraan? Ya nggak sih? Anda beli tas merek Hermes, LV, KW, pakai demi pencitraan. Ih, tasnya Hermes. Orang kan tidak tanya itu KW atau asli kan? Hermes atau LV. Demikian juga dengan kesenannya. Banyak orang, oh yang penting dia ke gereja, padahal mentalnya mental KW. Yang penting dia pelayanan, tapi hatinya nggak diserahkan kepada Tuhan. Padahal nggak berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, buang mental seperti itu. Jangan lagi kasih ibadah KW, tapi kasihlah ibadah yang sejati, di mana ada penyerahan diri, sembantu. Itu menjadi pembela saudara.